Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Fasya Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Universitas Hasanuddin Makassar menggelar prosesi wisuda periode Februari 2025 dengan mencetak 1.770 wisudawan. Wisuda kali ini menjadi momentum perkenalan toga baru yang digunakan oleh seluruh wisudawan. Berikut liputannya untuk Anda. Universitas Hasanuddin Makassar kembali menggelar prosesi wisuda pada 19 dan 20 Februari 2025. Wisuda periode Februari 2025 ini mencetak 1.770 wisudawan dan menjadi momen pertama kalinya penggunaan toga baru bagi wisudawan Unhas. Toga baru Unhas memiliki desain yang unik. Jubahnya dilengkapi dengan selendang berwarna merah terang yang berpadu dengan motif khas yang diikatkan pada bahu. Hitam tetap menjadi warna utama toga yang mencerminkan kewibawaan, kekuatan, serta kedalaman ilmu. Sedangkan merah pada selendang melambangkan keberanian, dinamika, dan semangat untuk terus berinovasi. Ujung lengan jubah dihiasi dengan motif tenun khas Sulawesi Selatan berwarna emas yang menegaskan identitas Unhas. Rektor Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc menegaskan bahwa toga baru yang digunakan oleh para pimpinan, guru besar dan wisudawan Unhas dengan desain baru yang lebih menyala dapat membawa semangat baru khususnya bagi para wisudawan. Ada yang baru loh di Unhas pada wisuda kali ini. Yang baru itu adalah toga baru untuk seluruh wisudawan. Jadi bukan hanya pimpinan dan guru besar menggunakan toga baru yang model baru ini yang nyentrik, tapi juga para wisudawan sudah menggunakan toga baru. Sehingga kita berharap bahwa ini membawa semangat baru, semangat untuk bisa terus maju, semangat untuk bisa berkontribusi secara signifikan untuk bangsa tentu, tapi perlu spirit yang kuat. Oleh karena itu semangat toga ini sudah kombinasi. Di samping dia harus pintar, berani, jujur, ya, dan tentu membawa semangat Sultan Hasanuddin dengan warna merah di tengah ini. Muhammad Irfan Uman Idris, seorang wisudawan dari Prodi Profesi Dokter Gigi Unhas, mengatakan jika warna merah pada toga baru ini membawa kesan yang lebih menarik. Selain mengangkat kelokalan, toga baru ini menurutnya juga mengikuti tren yang ada. Toga ini menyimbolkan sebuah kesan baru terhadap Universitas Hasanuddin yang dimana pada toga baru ini itu mencerminkan adanya elegansi serta mengangkat lokalisme yang ada di Indonesia maupun mengikuti tren yang ada di dunia. Melihat toga baru ini yang ada ciri khas warna merahnya itu tentu kayak menambah kayak kesan menarik bagi wisudawan, ya, karena secara tidak langsung menambah kayak menyimbolkan segi keberanian yang ada di Unhas itu sendiri. Mungkin seperti itu. Sebelumnya, toga baru Unhas ini pertama kali diperkenalkan oleh para pimpinan Universitas Hasanuddin di Barugan di Pangeran Petarani pada saat perayaan Disnatalis Unhas yang ke-68 tahun 2024. Zara Sabita Suceng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, Makassar International Writers Festival 2025 yang digelar Mei mendatang membuka rangkaian kegiatan dengan menghadirkan penulis asal Jepang Kachiwawa Sachiko dan juga penulis kondang Sulawesi Selatan Faisal Odang. Kegiatan yang dilaksanakan di studio Unhas TV ini didukung oleh Japan Corner Unhas dan juga Japan Foundation. Yang bisa menjadi pemantik kita kali ini, Pre-event Makassar International Writer Festival yang digagas Rumata merupakan salah satu rangkaian acara menuju Makassar Writers Festival 2025. Puncak kegiatan tersebut akan digelar pada 29 Mei hingga 1 Juni 2025 di Benteng Fort Rotterdam. Kegiatan pre-event ini yaitu diskusi prosa dan sejarah bagaimana Kachiwawa Sachiko dan Faisal Odang berkarya. Menghadirkan dua penulis ternama, Kachiwawa Sachiko dari Jepang dan Faisal Odang dari Sulawesi Selatan. Event ini merupakan kerjasama Japan Foundation, Rumata, MIWF,
Japan Corner Unhas, dan Unhas TV. Kedua penulis berbagi pengalaman dalam menulis prosa serta bagaimana sejarah menjadi bagian dari karya mereka. Diakui Faisal Odang jika sejarah menjadi tulang punggung cerita-ceritanya. Ia bahkan menyebut jika sejarah memiliki peran penting dalam karyanya. Jadi saya secara pribadi ketika berkarya menulis prosa atau puisi sering melihat sejarah ini sebagai tulang punggung cerita, sebagai sumber gagasan, dan sebagai sesuatu yang bisa diceritakan ulang dengan cara yang lebih baru dan berbeda. Jadi perannya dalam karya saya cukup penting. Faisal berharap masyarakat semakin terbuka membaca buku dengan beragam genre, gagasan yang lebih beragam, serta gaya menulis dengan teknik yang lebih beragam, karena itu akan memperkaya perbendaharaan bacaan. Direktur Makassar International Writers Festival, Aan Mansur, menegaskan jika setiap tahun MIWF mengusung tema yang berbeda. Untuk tahun 2025, tema yang diangkat adalah Land and Hand atau Tanah dan Tangan. Dijelaskannya tema ini akan mempertemukan berbagai pembicara dari latar belakang yang beragam seperti penulis, aktivis, musisi, dan seniman. Setiap tahun temanya berbeda. Tahun ini temanya adalah Land and Hand atau Tanah dan Tangan. Akan mempertemukan banyak pembicara dan dari berbagai latar belakang, penulis, aktivis, musisi, seniman, dan macam-macam gitu. Dia akan berlangsung di Fort Rotterdam, di Benteng Fort Rotterdam di Makassar sini selama 4 hari. Tapi sebelum sampai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni akan hadir sejumlah rangkaian pre-event seperti yang terjadi hari ini gitu. Sebenarnya hari ini ada 2 pre-eventnya, jadi selama 2 hari terakhir ini ada 2 pre-event berlangsung. Jadi pantau saja di akun Instagram kami di @makassarwriters. Nanti di sana akan ada informasi-informasi tentang kegiatan-kegiatan apa saja. Festival ini gratis, jadi terbuka untuk siapapun hadir. Jadi kami menunggu kehadiran teman-teman di Makassar Writers Festival. Dengan beragam rangkaian acara yang telah disiapkan, Aan Mansur berharap MIWF 2025 dapat memberikan wawasan luas bagi para pecinta literasi, karena acara ini menjadi ajang bertukar gagasan dan memperkaya perspektif dalam dunia kepenulisan. Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan Japan Foundation Jakarta, Miyake Sota, dan Dwi Putri Nuraini, Japan Foundation Tokyo Takuba, Haruka, dan Hozumi Ayana, serta Koordinator Japan Corner Unhas, Beta Sekar Pujiastuti. Andrea Ririn Karina, Eva Syarahman, Unhas TV. Ungkapan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam pidato hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra yang menyebut Caimin kembali ke jalan yang benar menjadi sorotan. Salah satunya dari akademisi Unhas yang menilai jika itu hanyalah candaan Prabowo untuk mencairkan suasana. Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Terima kasih sudah kembali ke jalan yang benar. Momen menarik dilakukan Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat menyapa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Caimin pada HUT ke-17 Gerindra di Sentul Bogor, Jawa Barat 15 Februari 2025. Awalnya Prabowo menyapa satu persatu ketua umum partai politik yang hadir, namun terlihat sedikit berbeda saat Presiden Indonesia ini menyapa Ketua Umum PKB. Prabowo dalam pidatonya menyampaikan terima kasih kepada Caimin karena sudah kembali ke jalan yang benar. Setelah ungkapan itu keluar dari mulut Prabowo, sontak seisi ruangan tampak tertawa dan bertepuk tangan. Bahkan Caimin berdiri dari kursi dan melambaikan tangan sembari tersenyum. Ucapan Prabowo tersebut memunculkan berbagai asumsi. Ada yang menduga jika itu terkait dugaan koalisi Pilpres lalu, terlebih Caimin sebelumnya lawan Prabowo di Pilpres. Namun ada juga yang menganggap jika itu hanya pelebur suasana. Akademisi Universitas Hasanuddin Andi Lukman Irwan berpendapat jika sapaan Prabowo itu sekedar candaan untuk menghilangkan kekakuan tanpa ada niat politik lainnya.
Menurutnya, Prabowo dalam beberapa kesempatannya telah menyatakan tidak ada lagi kubu hasil Pilpres kemarin. Itu terbukti melalui tindakan Prabowo yang mengakomodasi beberapa tokoh dari partai politik berseberangan pada Pilpres lalu untuk bergabung ke Kabinet Merah Putih guna menyukseskan 17 program unggulannya. Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra boleh jadi publik juga akan menangkap bahwa ini sebenarnya hanya menjadi satire-satire di dalam politik praktis kita untuk memunculkan bagaimana menghilangkan kekakuan-kekakuan, karena kita paham suasana Pilpres, bagaimana peta koalisi di dalam Pilpres itu masih sangat terasa sampai hari ini, khususnya di dalam perjalanan pemerintahan kita, baik di eksekutif maupun kemudian di legislatif. Kelompok-kelompok yang kemarin ada di tiga pihak di Pilpres itu pasti masih ada kekakuan-kekakuan politik. Nah, ini sebenarnya untuk menghilangkan kekakuan-kekakuan itu, karena kita paham juga dan kita tahu juga bahwa Pak Prabowo sekarang ini di beberapa kesempatan sudah membuat statement bahwa tidak ada lagi kubu-kubu dari hasil Pilpres kemarin, dan ini terbukti juga mengakomodasi juga kemudian dengan beberapa orang-orang atau tokoh-tokoh dari partai politik yang berseberangan di Pilpres kemarin. Diketahui PKB awalnya tidak berkoalisi dengan Gerindra atau bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju pada Pilpres 2024 dan maju dengan Caimin sebagai cawapres. PKB kemudian merapat ke Prabowo usai pelaksanaan Pilpres 2024 dan bergabung dalam Kabinet Merah Putih. Zulkarnain, Unhas TV. Pemirsa, aktivitas anak jalanan dan pengemis di lampu merah dan ruas jalan protokol di Kota Makassar makin marak dan mengganggu kenyamanan publik. Bagaimana penanganan oleh pemerintah daerah? Apakah dinilai sudah efektif? Berikut liputannya. Masalah anak jalanan dan pengemis di Makassar terus mengundang perhatian. Banyak dari mereka berasal dari luar kota yang datang ke Makassar untuk mencari penghasilan. Sejumlah razia sudah sering dilakukan oleh dinas sosial dan pihak terkait. Namun hal tersebut tidak menyelesaikan masalah. Karena sebagian besar dari mereka tidak memiliki alternatif untuk bertahan hidup. Rumah singgah yang ada di Makassar dianggap belum mampu menyediakan program pelatihan yang memadai, sehingga begitu mereka dilepas, mereka kembali ke jalan. Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin Makassar, Dr. Lukman Irwan menilai, jika dinas sosial harus lebih fokus dalam memberikan solusi jangka panjang. Penanganan anak jalanan bukan sekedar menangkap dan menampung, tapi juga membantu mereka memperoleh keterampilan dan pekerjaan yang layak. Saya kira yang pertama terkait dengan anak jalanan yang ada di Kota Makassar, yang harus betul-betul punya program yang ini adalah Dinas Sosial. Dinas Sosial Kota Makassar saya kira harus betul-betul fokus untuk bagaimana menyelesaikan masalah anak jalanan yang misalnya kan ketika anak jalanan ini sudah dirazia lalu kemudian ditampung pada satu tempat. Nah, pertanyaannya adalah ketika dia ditampung, adakah kemudian program yang bisa memberikan bekal untuk dia sehingga ketika dia keluar dari tempat penampungan bisa bekerja, bisa mendapatkan penghasilan dari keahlian yang dimilikinya. Ini kan yang tidak dilakukan dengan baik. Ada rumah singgah di Makassar, tapi tidak mendapatkan proporsi suplai anggaran yang betul-betul bisa memberikan skill bagi kelompok anak jalanan yang dirazia ini, sehingga pastinya ketika sudah dirazia, sudah ditangkap, begitu dilepaskan pasti kembali lagi karena tidak ada sumber penghasilan yang bisa membiayai kebutuhan hidup mereka. Bagi Lukman, masalah ini tidak hanya tanggung jawab dinas sosial. Pemerintah kota, kecamatan, hingga kelurahan harus terlibat dalam mengidentifikasi masyarakat yang berasal dari daerah lain dan mencegah mereka menjadi bagian dari populasi anak jalanan di Makassar.
Ketika mereka misalnya diberikan skill, lalu kemudian mereka bekerja, penghasilan per bulan mereka misalnya dari bekerja itu 1 juta, tapi penghasilan dari mengemis itu 2 juta. Pasti mereka akan lebih memilih menjadi pengemis daripada bekerja pada sektor sesuai dengan skill mereka. Oleh karenanya kita perlu juga mengedukasi masyarakat kita supaya tidak terbiasa untuk memberikan berapapun nominal uang kepada kelompok masyarakat yang ada di kawasan lampu merah, karena kalau mereka tidak mendapatkan penghasilan dari situ, pasti dia akan berupaya mencari pekerjaan yang lain. Di sisi lain, peran masyarakat juga penting. Dengan memberikan uang kepada pengemis di jalan, justru makin memperkuat pola hidup di jalanan. Lukman menekankan masalah ini membutuhkan pendekatan holistik. Tanpa sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait, anak jalanan dan pengemis akan terus menjadi masalah berulang di Kota Makassar. Andi Putri Najwa, Unhas TV. Pemirsa, teknologi powdering merupakan proses pengolahan makanan menjadi bubuk yang dapat digunakan untuk membuat bahan campuran ataupun dikonsumsi secara langsung. Berkenaan dengan hal tersebut, peneliti Fakultas Teknologi Industri Pertanian Unpad kembangkan penelitian terkait teknologi powdering pada bahan pangan berkadar gula tinggi. Peneliti Fakultas Teknologi Industri Pertanian Unpad, Bambang Nurhadi STP MSc PhD, diseminasikan hasil riset tentang teknologi powdering dalam program HARTO. Teknologi powdering sendiri merupakan proses pengolahan makanan menjadi bubuk yang dapat digunakan untuk membuat bahan campuran ataupun dikonsumsi secara langsung. Adapun bahan pangan yang dikeringkan oleh Bambang adalah bahan pangan berkadar gula tinggi seperti madu, sari buah, atau buah dan nira kelapa. Dirinya mengklaim produk honey powder yang dihasilkan kaya akan prebiotik serta gula amorphous yang memiliki rasa kelapa yang kuat. Dan saya itu bidangnya teknologi powder ya, powder teknologi. Mungkin itu bisa kita angkat ya, misalnya mengeringkan berbagai macam buah-buahan dalam bentuk powder, mungkin madu, kemudian nira kelapa dan sebagainya. Ini alhamdulillah saya itu ada paten di Singapura ya. Kemudian saya juga yang itu tentang prebiotik honey powder. Kemudian yang satu lagi tentang nira kelapa. Ini dikomersialisasikan di Jawa Tengah di Purwokerto. Baru yang kondisi existing yang ada agak berbeda dengan yang produk yang kita hasilkan. Misalnya kayak honey powder gitu ya. Honey powder sudah banyak. Susu formula yang buat anak-anak itu ada rasa honey, itu berarti pakai honey powder. Cuma honey powder yang kami kembangkan di sini honey powder tanpa menggunakan filler yang dalam hal ini adalah prebiotik. Jadi tidak meningkatkan IG ya, index glycemic. Jadi aman gitu, lebih sehat kaya akan prebiotik. Begitu juga dengan nira kelapa. Nira kelapa biasanya kita tahu seperti gula semut ya, gula cetak. Nah, ini sekarang ini kita buat jadi gula amorphous, rasa kelapanya sangat kuat. Jadi rasa sensasi gurihnya juga ada selain manis. Sementara itu, tantangan terbesar dalam penelitian ini adalah meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Bambang Nurhadi menambahkan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat. Tantangannya ya sebetulnya mungkin kadang-kala hambatan ada aja ya Bu ya, misalnya ada alat kita yang rusak gitu ya. Yang pasti sih selama ini tantangan terbesarnya adalah sebetulnya kita nggak pernah selalu puas. Jadi kita selalu ingin mencari bagaimana proses ini bisa terus meningkat efektivitasnya, efisiensinya gitu ya. Mungkin itu ya tantangan bagaimana terus meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Hasil penelitian ini kita harapkan bisa bermanfaat gitu ya, bisa diaplikasikan. Nah, karena kan seperti moto dari Unpad kan bisa bermanfaat ya, universitas bermanfaat dan itu yang kita pengen kejar gitu ya. Kemudian juga ini kan sebetulnya kayak tagline Bina Mulia Hukum dan Lingkungan. Ini kita concern juga ke lingkungan, limbah produk samping ini bisa kita olah menjadi produk yang lebih memiliki nilai jual yang tinggi ya. Dari Jatinangor, Sumedang, tim liputan Divia Unpad TV melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.